Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripel News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS merupakan standar QR kode pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Saat ini seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR kode pembayaran yang sama, yaitu KRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan berbeda-beda. Di sisi lain, KRIS juga mendukung konektivitas pembayaran di lintas negara melalui KRIS antar negara dengan mengedepankan penggunaan mata uang lokal sehingga dapat mendukung stabilitas makroekonomi. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Sistem pembayaran digital Indonesia, QRS, kini mulai mencuri perhatian dunia. Bukan hanya negara tetangga di Asia, bahkan Amerika Serikat disebut sedang mengamati langkah Indonesia dalam membangun kedaulatan transaksi tanpa bergantung pada dolar. Banyak yang menilai, QRS bisa jadi awal perubahan besar dalam sistem keuangan global. Apakah dunia siap menghadapi gebrakan digital dari Indonesia ini? Kabar mengejutkan, 7 negara ini menerima pembayaran KRIS. Setelah bisa digunakan di Malaysia, Thailand, dan Singapura, kini Bank Indonesia sedang proses kerjasama dengan 4 negara baru, Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dengan begitu, transaksi antar negara akan jadi lebih mudah hanya lewat scan QR dari ponsel. Layanan ini sangat membantu, terutama untuk pekerja migran atau wisatawan Indonesia yang ingin belanja tanpa repot tukar uang. KRIS bisa dibaca lewat aplikasi bank maupun non-bank yang sudah mendukung pembayaran digital. Sistem ini membuat transaksi jadi lebih cepat, aman, dan efisien. Jadi, kalau ke luar negeri, sekarang nggak perlu repot bawa uang cash lagi, karena di beberapa negara sudah mendukung pembayaran KRIS. Bank Indonesia resmi menargetkan konektivitas KRIS lintas negara dengan China dan Korea Selatan mulai 2026. Artinya, kamu nggak perlu lagi tukar uang atau ribet pakai kartu kredit. Mau beli dimsum di Beijing atau tteokbokki di Seoul? Cukup buka aplikasi dompet digital kamu, scan QRIS, dan transaksi langsung diproses otomatis dalam kurs rupiah, yuan, atau won. Ini bukan ekspansi pertama. QRIS sudah bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Bahkan, Bank Indonesia mencatat, transaksi digital naik 31,20% year on year. Transaksi QRIS meledak 139,45% year on year hanya dalam 2025. BI juga sedang mengejar kerjasama dengan India dan Arab Saudi. Cocok banget buat wisatawan, pelajar, sampai jamaah umrah dan haji. Jadi, mulai 2026, traveling makin simpel. QRIS jadi solusi buat belanja sebebasnya di luar negeri. Bank Indonesia mencatat hingga bulan September 2025, volume transaksi KRIS sudah mencapai 10,33 miliar transaksi. KRIS tercatat sudah menjangkau 58 juta pengguna di Indonesia dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan volume transaksi sistem pembayaran digital kian meningkat seiring waktu berjalan. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianisi Hendarta, mengemukakan dari 41 juta merchant tersebut, mayoritas atau 90% lebih merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Capaian tersebut juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas menyentuh 75,02%. Tidak hanya itu, volume transaksi melalui BI PAS sejak diluncurkan pada tahun 2021 hingga September 2025 tercatat mencapai 9,61 miliar transaksi dengan nilai menyentuh 25 kuadriliun rupiah. BI memproyeksikan volume transaksi digital pembayaran di tahun 2030 bisa mencapai 147,3 miliar transaksi atau melonjak 4 kali lipat dibandingkan tahun 2024. Namun Fili mengingatkan, adanya tantangan serius berkenaan risiko keamanan dan kejahatan digital seiring meningkatnya volume transaksi. Misalnya, kejahatan bot dan serangan siber dengan pola yang semakin berkembang. Sendiri juga terus mendorong untuk memperkuat perekonomian dan juga currency kita dengan menandatangani local currency transaction. Nah, itu negara-negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, antara lain Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea, dan United Arab Emirates. Nah, kita berharap dengan LCT menggunakan KRIS sudah bisa berbelanja di luar negeri. Dan KRIS rupanya menyalip penggunaan kredit card. Makanya berbagai operator mulai jengah melihat bagaimana kita bisa bergerak cepat, dan jumlah pengguna KRIS sudah 56 juta. Wow. Ini terjadi peningkatan. Jadi kita mempunyai resilience. Jadi jangan khawatir di bidang digital itu kita kalah. Kita di digital ini sangat menguasai. Bahkan kita ekonomi digital kita 150 miliar dan ekonomi digital tidak takut terhadap tarif-tarifan. Karena barangnya itu bisa berjalan, dan salah satu yang mendukung salah satu tanda-tanda perkembangan ekonomi digital adalah
bisnis logistik dan warehouse yang tumbuhnya 8%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang mungkin Pak Pandu nih sebagai Chief Investment Officer dan Antara ini sangat loaded, bisa invest untuk mendorong ekonomi digital ke depan. Kris bikin gempar dunia, Amerika sampai kaget, 13 negara udah ikutan adopsi. Siapa sangka, Kris yang awalnya cuma sistem pembayaran digital lokal, kini malah bikin heboh dunia. Gak main-main, 13 negara udah resmi adopsi Kris buat transaksi lintas negara. Amerika Serikat, wah, mereka sampai ngeluh resmi ke dunia lewat laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) 2025. Serius, mereka bilang QRIS dan GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, itu jadi penghalang dagang. Katanya nih, Bank Indonesia bikin kebijakan GPN sejak 2017 tanpa ngelibatin perusahaan pembayaran gede dari Amerika, kayak Visa dan Mastercard. Wajar aja sih kalau mereka sewot. Mereka takut banget akses layanan pembayaran asal Amerika dibatasi. Tapi kayak pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, Indonesia jalan terus. QRIS Go International, belanja lintas negara. Jadi cuma scan-scan doang. Jadi gini, QRIS sekarang nggak cuma buat belanja di warung deket rumah doang, tapi juga bisa dipakai buat belanja di luar negeri. Namanya QRIS antar negara alias Cross Border QR Payment. Dengan sistem ini, lo bisa belanja di negara lain tanpa harus ribet nuker duit ke dolar dulu. Tinggal scan QR pakai aplikasi dompet digital lo, transaksi langsung ke debit rekening lo dengan mata uang lokal. Contohnya, lo liburan ke Thailand, tinggal scan QR di sana, dan saldo di rekening lo langsung kepotong dalam rupiah, tapi si penjual nerima dalam baht. Nggak pakai ribet, nggak pakai kalkulator, nggak pakai rate abal-abal. Simple banget kan? Daftar negara-negara yang udah pakai QRIS. Sampai sekarang, udah ada 13 negara yang kerja sama dengan Indonesia buat sistem QRIS lintas negara ini. Di antaranya, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, India, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Keren banget kan? Teknologi karya anak bangsa bisa melanglang buana sampai ke Timur Tengah dan Asia Timur. Anak muda zaman now lebih pilih QRIS. QRIS juga jadi primadona buat generasi muda. Ramai di media sosial kabarnya Kris akan ikut terkena PPN 12%. Benar nggak ya? Jadi PPN memang akan dikenakan atas transaksi yang menggunakan fintech termasuk Kris. Tapi Sobat Sindo perlu tahu nih, kenaikan pajak menjadi 12% mulai tahun 2025 tidak langsung membebani konsumen atau pembeli. Pajak ini justru dibebankan pada merchant atau toko yang menjual produk. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pajak pertambahan nilai pada jasa layanan Kris dibebankan kepada pemilik outlet atau merchant, bukan kepada pembeli. Dan faktanya, sejak tahun 2022, PPN sudah dikenakan atas transaksi Kris. Namun, bukan pada nilai transaksi jual beli atau saldo yang top up, tetapi pada biaya layanan yang dikenakan kepada merchant atau penjual. MDR atau Merchant Discount Rate adalah biaya yang dibebankan kepada merchant atas setiap transaksi. Untuk transaksi di atas Rp500.000, biaya MDR yang dikenakan adalah 0,3%. Dan untuk transaksi di bawah itu ternyata gratis loh Sobat Sindo. Jadi, tarif PPN yang naik menjadi 12% tetap akan dibayar oleh merchant, bukan oleh konsumen. Dan kesimpulannya, meskipun PPN naik menjadi 12% di tahun depan, dampaknya tidak akan langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan Kris untuk berbelanja. Namun, merchant lah yang akan menanggung biaya pajak ini. Oke, luar biasa sahabatku. Dengan Kris kita dapat meningkatkan metode pembayaran dengan cepat dan biaya yang efisien. Baik sahabat Bripol News, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.